Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Alvin Afriandi dengan NIM 283-20004 dari kelas A, mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 dengan dosen pengampu Muhammad Fatur Rahman SPD Eskom MPD dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro. Nah, dalam pembuatan video kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3. Pada video kali ini saya akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Di sini ada definisi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Nah, keselamatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kesehatan kerja adalah sebuah kondisi di mana para karyawan terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Tujuan dari K3 ini yang pertama ada melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Adapun prinsip ketiga, bekerja dengan aman dan selamat, itu mengetahui pekerjaan yang akan dilakukan, mengetahui langkah atau tahapan pekerjaan tersebut, mengetahui bahaya-bahayanya, mengetahui cara mengendalikan bahaya-bahaya tersebut. Seberapa penting sih K3 di dalam perusahaan atau industri? Nah, sini kita mengenal keselamatan dan kesehatan kerja itu merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi produktivitas karyawan. Risiko kecelakaan serta penyakit akibat kerja sering terjadi karena program K3 tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat berdampak pada tingkat produktivitas karyawan. Pada umumnya, kecelakaan kerja ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu manusia dan lingkungan. Faktor manusia yaitu tindakan tidak aman dari manusia seperti sengaja melanggar peraturan keselamatan kerja yang diwajibkan atau kurang tampilnya pekerjaan itu sendiri. Sedangkan faktor lingkungan yaitu keadaan tidak aman dari lingkungan kerja yang menyangkut antara lain peralatan atau mesin-mesin. Dan sini ada peraturan kewajiban K3 di dalam perusahaan atau industri. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02 Men 1992 tentang tata cara penunjukan kewajiban dan kewenangan ahli keselamatan dan kesehatan kerja. Adapun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Sini ada bentuk kecelakaan kerja di pabrik, bisa dilihat sendiri pada gambar tersebut ini. Lanjut. Nah, di sini untuk meminimalisir dalam kecelakaan kerja, maka kita perlukan namanya alat pelindung diri atau APD. Apa sih alat pelindung diri? Alat pelindung diri ini merupakan alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam bekerja yang fungsinya untuk mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja. Alat pelindung ini yang dipakai oleh tenaga kerja secara langsung akan mencegah sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh berbagai faktor yang ada atau timbul di lingkungan kerja. Dasar hukum alat pelindung diri atau APD. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 Ayat 1 butir F, yaitu memberikan APD pada para pekerja. Nah, Pasal 9 Ayat 1 butir C, pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang APD bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Pasal 12 Ayat 1 butir B, dengan peraturan perundang-undangan yang diatur kewajiban dan tenaga kerja untuk memakai APD.
Adapun dasar hukum alat pelindung diri, Permenaker Trans nomor Pers 01 Men 1981 tentang pasal 4 ayat 3 yang berbunyi kewajiban pengurus menyediakan APD yang digunakan oleh tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya untuk mencegah. Yang kedua ada Permenaker Trans nomor Pers 3 Men 1982. Pasal 2 ini memberikan nasihat tentang perencanaan tempat kerja APD yang diperlukan. Nah, adapun sini macam-macam alat pelindung diri APD seperti helm, kacamata, terus alat pelindung telinga, alat pelindung hidung atau masker, alat pelindung tangan atau sarung tangan, sepatu, rompi, ataupun alat pelindung diri untuk supaya tidak jatuh dari ketinggian. Nah, di sini mengenai alat pelindung kepala atau helm. Alat pelindung kepala ini adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan atau terantuk, kejatuhan atau terpukul benda tajam atau benda keras yang melayang atau meluncur di udara, terpapar oleh radiasi panas, api, percikan bahan-bahan kimia, jasad renik atau mikroorganisme, dan suhu yang ekstrim. Lanjutnya ada alat pelindung mata dan wajah. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri gambar yang tertera pada video kali ini. Adapun alat pelindung mata dan muka adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari paparan bahan kimia berbahaya. Nah, paparan partikel-partikel yang melayang di udara dan di badan air, percikan benda-benda kecil, panas, uap panas, radiasi gelombang elektromagnetik yang mengion maupun yang tidak mengion, pancaran cahaya, benturan atau pukulan benda keras atau benda tajam. Selanjutnya ada alat pelindung telinga. Sini ada alat pelindung telinga adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan. Selanjutnya ada alat pelindung pernapasan atau masker. Alat pelindung pernapasan ini beserta pelengkapnya adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyalurkan udara bersih dan sehat atau menyaring cemaran bahan kimia, mikroorganisme, partikel yang berupa debu, kabut, uap, asap, gas, dan sebagainya. Selanjutnya ada alat pelindung tangan atau sarung tangan. Nah, pelindung tangan ini merupakan alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari. Tangan dari pajanan api, suhu panas, suhu dingin, radiasi elektromagnetik, radiasi mengion, arus listrik, bahan kimia, benturan atau pukulan tergores, terinfeksi zat patogen atau virus, bakteri, dan jasad renik. Selanjutnya ada alat pelindung kaki atau sepatu safety bisa sebutnya. Alat pelindung kaki ini berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa benturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terpajan suhu yang ekstrim, terkena bahan kimia berbahaya, dan jasad renik atau tergelincir. Selanjutnya ada pakaian pelindung. Pakaian pelindung ini berfungsi melindungi badan sebagian atau seluruh bagian badan dari bahaya temperatur panas atau dingin yang ekstrim, pajanan api dan benda-benda panas, percikan bahan kimia, cairan logam, dan uap panas, benturan dengan mesin peralatan dan bahan tergores, radiasi binatang, mikroorganisme, patogen dari manusia, binatang, tumbuhan, dan lingkungan seperti virus, bakteri, maupun jamur. Selanjutnya ada alat pelindung jatuh perorangan.
Alat pelindung jatuh perorangan ini berfungsi membatasi gerak pekerja agar tidak masuk ke tempat yang mempunyai potensi jatuh atau menjaga pekerjaan atau pekerja berada pada posisi kerja yang diinginkan dalam keadaan miring maupun tergantung, dan menahan serta membatasi pekerja sehingga tidak membentur lantai dasar. Dan sini jangan mendewakan APD. Nah, APD bukan mencegah kecelakaan, namun untuk mengurangi dampak atau konsekuensi dari suatu kejadian. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas videonya yang saya buat ini. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.